Sebelum Anda semua mendengar isi video ini, tolong bantu like dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid, para santri dimanapun berada, juga para pemirsa, para pendengar, guru selalu membuat video karena dengan media guru pun juga dimudahkan untuk memberi pendidikan, pemahaman sekaligus pengertian tentang seluruh muridnya. Kadang sebagian ada murid santri yang mendapatkan pendidikan, kadang murid wanita atau istrinya tidak mendapat pemahaman yang sama. Sehingga kadang di rumah terjadilah sesuatu pemikiran yang silang pendapat. Dengan melalui video ini, guru berharap semoga khususnya suami dan istri dan keluarga yang lainnya menjadi satu titik pemahaman yang tepat sehingga tidak saling menyalahkan. Ya. Sekali lagi, semua video yang dibuat oleh aku gurumu, saya khususkan bagi murid dan santriku dan khususnya kepada pemirsa dan pendengar yang menginginkan kebenaran. Intinya cuma di situ. Bagi pembual yang suka memfitnah, jangan sekali-kali mengikuti video guru ini, ya. Namun di video ini juga guru menyampaikan karena ilmu yang diajarkan guru ini mengulas, mengambil peradaban, catatan masa lampau. Sehingga banyak manusia yang tidak mampu mengikuti pola pemikiran guru ini. Benarkah guru ini? Mengapa ajaran pemahamannya kok tidak sama dengan yang di sana-sana? Sekali lagi, karena yang beredar di dunia, terutama di negara Republik Indonesia, itu kemasan kurang lebih sudah 1400 tahun. Jadi Islam yang di Jawa dikemas. Nah, makanya tatkala kemasan itu ada berkepentingan politik, hal-hal sesuatu tipu dan menipu, sehingga kalau ketemu yang asli, yang tipuan itu pasti hancur, pasti rusak. Apapun yang satu dengan yang dua, yang asli dan yang palsu, kalau yang asli datang, yang palsu pasti hilang. Sama dengan siapapun dan apapun. Satu contoh, ada manusia mengaku dari polisi tapi palsu. Kalau ada ketahuan atau disandingkan dengan polisi yang asli, dia pasti berkelabakan. Nah, karena kelabakan dengan kesalahan itulah sehingga disebutlah nanti akan membuat dalil pembohongan-pembohongan. Agar mendapatkan pemahaman ilmu atau Islam yang tepat, karena tuntunan adalah suatu kebutuhan bagi jiwa dan ruh setiap manusia dimanapun berada. Sekali-kali lagi janganlah sampai salah memahami ilmu tuntunan atau ilmu spiritual sekarang yang kalian sebut agama. Tatkala agamamu rusak dan nyimpang, rusaklah perilakumu, rusaklah gerakmu, rusaklah ruangamu, rusaklah tempat dimanapun kau berada. Itulah yang terjadi khususnya di negara Republik Indonesia karena sudah terdogma sebelum sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemirsa, para murid, kembali lagi guru menegaskan, Islam yang terporak-poranda sudah disusun guru rapi, tepat dan benar dan akurat sesuai dengan Islam asalnya sejak tahun 67 Masehi. Guru melalui video ini menyarankan jangan dicampur aduk dengan agama sadur baur yang di luar sana, terutama yang dikembangkan di Departemen Agama dan dikurikulumkan di Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Untuk menerangkan itu, untuk membuka fakta di kaset, di video yang lain sudah diterangkan guru. Melalui video ini diperjelas agar siapapun manusia mendapatkan kebenaran mutlak adanya.
Guru sebelum memberi penerangan yang banyak tentang kebutuhan yang disebut tuntunan jiwa atau tuntunan roh atau tuntunan batin, guru memberi pemahaman dari bahasa-bahasa yang mudah dulu. Satu contoh begini. Ada bahasa yang disebut Jawa, ya. Jawa itu atau Jawa mempunyai makna, ya. Maknanya makna bahasa, bukan orangnya. Jawa atau Jawa itu maknanya lurus. Karena lurus itulah disebut benar. Maka yang disebut benar itu perjalanannya lurus, dimaknai karakter Jawa, ya. Bukan orang Jawa atau wong Jawa itu selalu benar, tidak. Karena itu sifat suatu kalimat atau suatu kata mempunyai makna. Jawa itu artinya lurus, leres, dimaknai benar, ya. Jadi siapapun yang mempunyai sifat dan karakter lurus, benar, baik, itulah yang disebut orang Jawa atau tiang Jawi. Jangan salah paham, ya. Dari pemahaman bahasa Jawa itu mengembang dari bahasa yang lama. Perilakunya, mindsetnya Jawa, ilmunya Jawa, perilakunya Jawa, bentuk politik gerak disebutlah Islam. Jadi Islam dan Jawa satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena suatu kebenaran harus dijalankan dengan Islamnya. Islam nyimpang dari kebenaran itu sudah bukan Islam namanya. Bisa dipahamkan, ya, para pemirsa. Karena Islam itu menjalankan kebenaran dan hasilnya menjadi selamat. Jadi manusia siapapun dimanapun melakukan bentuk gerak, bentuk kerja apapun dia dalam kebenaran, manusia itulah yang disebut menjalankan Islamnya. Meskipun memakai bahasa Quran, meskipun memakai bahasa-bahasa Islam, tapi kalau perilakunya salah, hasilnya masalah, sering kena masalah, itu tidak bisa disebut orang Islam. Artinya Islam adalah rasional, Islam adalah tepat, Islam adalah lurus, Islam ada rahmat, yang disebut adalah universal. Artinya kebenaran pastilah bisa diterima seluruh dunia oleh manusia, oleh negara manapun. Karena kebenaran mutlak hakikatnya miliknya manusia. Ini pun juga salah memahami manusia tentang kebenaran. Kebenaran dikatakan miliknya Tuhan, kebenaran miliknya Allah. Itu adalah kesalahan yang mutlak. Memahami tentang kebenaran. Kebenaran adalah miliknya manusia, manusia yang di dalam kebenaran. Manusia yang benar dan dalam kebenaran, manusia itu yang mempunyai pengertian. Manusia yang mempunyai pengertian itulah yang akan menjadikan kebijakan. Artinya kebijakan dihasilkan dari pengertian. Pengertian dibawa dimiliki manusia yang berpribadi Islam. Tatkala pemahaman tentang kebenaran itu diwakilkan miliknya Tuhan atau miliknya Allah, manusia tidak mempunyai kebenaran. Artinya di dunia tidak usah memakai hukum, tidak usah memakai bentuk peradilan. Karena kebenaran menurut otak jahiliyah, kebenaran itu miliknya langit. Kalau ada orang bertengkar mana yang salah, mana yang benar, silakan naikkan ke langit agar Tuhan yang di langit yang memberi keputusan. Nah, itulah bukti kesalahan. Manusia mengimani dengan dogma ajaran, dogma dengan dalil bahwa kebenaran hanya miliknya Allah. Tidak, kebenaran adalah milik manusia. Manusia yang dalam kebenaran itulah manusia yang bijak sehingga membuat keputusan yang disebut hukum. Nah, semoga sedikit memahami tentang Jawa, lurus, benar, Islam, hakim, hukum, itulah yang disebut kebenaran.
Dari dasar ini, kalau kalian para pemirsa, para murid sudah memahami, kalian akan kelak nanti dan besok bisa membedakan siapa yang dalam kebenaran dan di mana kebenaran itu. Kita dalam kebenaran atau kita dalam kesesatan. Semoga sedikit statement ini sangatlah mencerahkan tentang makna apa yang disebut kebenaran tersebut. Untuk melanjutkan kebenaran itu karena pembelajaran dogma yang sudah salah 1400 tahun sehingga menjadikan kerusakan di muka bumi khususnya di negara Republik Indonesia. Guru mulai sedikit menerangkan tentang pemahaman substansi yang dasar memahami kebenaran. Karena kebenaran sekarang di negara Republik Indonesia mengacu kepada nilai-nilai agama. Lantas bagaimana kalau agama sendiri itu dalam kebohongan atau kepalsuan? Rusaklah perilaku manusia, rusaklah umatnya, rusaklah bangsa dan negaranya. Untuk sedikit pemahaman ini sangatlah untuk dimengerti dan dilakukan betul-betul karena apa? Kehidupan lepas dari kebenaran, rusaklah jiwa dan ruh manusia itu. Untuk video ini ditutup guru, nanti dilanjutkan tahap yang kedua, menerangkan yang dimaksud lurus dan belok. Yang belok tidaklah lurus, yang lurus tidak akan berbelok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.